kami dapat rasakan Tuhan. Tetapi seringkali kami melupakan, kami mengabaikan arti Engkau dalam kami Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini, dengan kami menyanyikan nyanyian ini sebagai suatu pengakuan kami kepadamu, Tuhan, tingkatkanlah kehidupan kami untuk menerima Engkau, menampung Engkau dalam kehidupan kami. Semakin hari Engkau semakin bertambah-tambah dalam kami. Kemudian kami menjadi berkurang-kurang untuk hanya Engkau yang nampak dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih Tuhan. Saat ini kami akan duduk di bawah kaki Dikau Tuhan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan, untuk melayani Dikau, melayani sidang-Mu, melayani para hamba-hamba-Mu yang nanti akan berkumpul bersama-sama di hari kelahiran Dikau yang kami peringati pada tanggal 3, 4, 5, dan 6 Desember yang akan datang. Engkau percayakan kami, oh Tuhan, untuk menjadi ketempatan Engkau lahir di tengah-tengah persekutuan ini. Bapa, Engkau nyatakan itu lewat firman-Mu dan Roh-Mu yang suci, dan wujud dari kasih-Mu bagi kami sekalian, agar pelayanan kami bukan pelayanan duniawi Tuhan, tapi pelayanan dari Dikau, pelayanan kerajaan surga yang dipromotori oleh Dikau sendiri dengan kuasa kasih-Mu dalam kami semua ini Tuhan. Terima kasih, tanamkan kasih-Mu dalam kami, untuk saat kami menyembah Engkau dapat kami rasakan itu. Saat kami mendengar firman-Mu, saat kami memuji Engkau, semua itu, oh Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, merupakan satu motor, merupakan satu kekuatan yang menggerakkan setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan duduk di bawah kaki Dikau mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami kehendak-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan selamat dan salam sejahtera serta selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang, sebab saat ini adalah saat pemberitaan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang perlu kita ketahui dari Tuhan untuk pengikutan kita benar dan tetap, serta merupakan pengikutan yang berbuah-buah di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, setiap kali kita masuk dalam ruangan ini, kita diingatkan dengan kesatuan ini, suatu doa, jadikan kami satu, oh Tuhan, merupakan suatu doa bersama yang disertai dengan doa rantai. Setiap jam kita naikkan kepada Tuhan, sehingga doa itu setiap detik ada asap yang naik di hadapan Tuhan, untuk saudara-saudaraku memohonkan kemurahan Tuhan agar kepercayaan ini disertai oleh Tuhan dengan kekuatan dari surga, agar pelayanan yang kita adakan merupakan satu pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kita semakin dekat, hanya tinggal seminggu lagi waktu untuk kita mempersiapkan diri. Saudara-saudara sekalian, sidang jemaat untuk sudah lebih hari, persiapan akan menjadi lebih terwujud untuk dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Rumah-rumah yang saudara siapkan untuk menerima baik rombongan para tamu-tamu maupun beberapa satu atau dua keluarga dalam rumah-rumah saudara-saudara sekalian, semakin hari kita semakin persiapkan untuk bisa kita menampung para tamu-tamu itu, dan mereka dengan segala keadaan sejahtera bisa berbakti bersama-sama dengan kita. Terlebih mereka yang akan datang melayani bersama. Rombongan dari Solo sejumlah 230 orang penyanyi, ditambah dengan yang menyertai mereka pimpinan-pimpinan seluruhnya 247, sekitar 250 orang. Saudara-saudaraku,
sudah sementara siap. Mereka sudah siap sekali. Dari surat yang mereka kirimkan, kami melihat sampai dengan berbarisnya anggota Sangkor itu, mereka sudah susun tempat-tempat berdirinya. Mereka menanyakan tempat duduk mereka, menunjukkan bahwa mereka sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Bahkan nama-nama peserta, kemudian jenis suara yang dia akan ikuti, kemudian di baris keberapa dia akan berdiri, sudah dikirim kepada kami. Dan ini berarti mereka sudah sangat siap. Kita yang masih kurang siap. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita mau siapkan diri untuk menerima ini dengan doa. Saudara-saudaraku, satu keluarga sudah menyatakan untuk menerima rombongan ini. Rombongan ini terdiri dari 7 mobil minibus, yang setiap mobilnya terdiri dari 25 orang. Seorang keluarga sudah menyampaikan ke saya untuk menerima dua rombongan, yaitu mobil pertama, kedua, atau selanjutnya saya tidak tahu, pokoknya 50 orang. Menampung tempat tinggalnya sekaligus makannya. Mereka ini hanya 1 hari, datang pagi jam 4 sampai jam 4 atau jam 5, kemudian mereka ikut kebaktian pagi pada tanggal 4 Desember yang akan datang. Kemudian mereka pulang untuk istirahat, akan mengikuti kebaktian sore, kebaktian malam, dan sudah kebaktian malam ini mereka akan kembali ke Solo. Nah, kita mempersiapkan tempat untuk mereka, baik waktu mereka datang untuk bisa istirahat, ganti pakaian dan sebagainya. Sudah kita jamu mereka dengan sarapan secukupnya untuk mereka bisa mengikuti kebaktian. Sebab mereka berangkat dari Solo sudah larut malam, saudaraku, dan perjalanan kurang lebih 6 jam. Jadi diperkirakan sepanjang malam mereka tidak tidur, dan kita harus mengerti soal ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang tergerak untuk membantu pengurusan ini, silakan. Saudara yang mungkin mengetahui tempat-tempat yang bisa kita gunakan, silakan menghubungi panitia untuk memberikan informasi. Atau saudara memang mau menerima, saudara-saudaraku, menerima rombongan ini. Untungnya mereka terbagi-bagi dalam setiap bis itu, sehingga umpamanya satu keluarga menerima 1 bis itu sudah sekaligus dengan kendaraannya. Kita tinggal menampung mereka untuk istirahat dan makannya 3 kali, saudaraku. Kemudian kendaraannya mereka sudah bawa sendiri, sehingga kita tidak perlu ribut lagi dengan soal kendaraan. Dan saudara-saudara bisa kelompok beberapa keluarga dan sebagainya. Ada satu keluarga masih menjanjikan untuk ada satu pandangan, tapi sampai saat ini saya belum dapat berita kepastian, sehingga kita semua harus menaruh hal ini di dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk didoakan. Doakan saudara kita yang juga akan menghubungi satu tempat yang bisa menampung kira-kira sangat banyak orang, bisa beberapa ratus orang. Saya mendengar kalau itu bisa dilaksanakan, maka berarti sudah selesai. Tapi kita semua harus siap siaga dalam hal ini. Harus siap. Kita tidak bisa saling mengharapkan, tapi juga kita tidak saling tidak mengharapkan. Jadi siap. Kalau nanti yang diurus oleh satu saudara ini, satu keluarga ini bisa dicapai, maka masalahnya rasanya sudah selesai. Kita tinggal hanya akan membayar saja tempat itu. Sudah kita harus membayar, dan pembayarannya kita tanggung bersama. Siapa saja yang tergerak hatinya untuk mengambil bagian, silakan. Yang 50 orang satu keluarga sudah menanggung seluruh tempat tinggal, tempat tidur mereka, kemudian makan mereka sebanyak 3 kali makan. Saudara ini sudah menanggungnya. Jadi tinggal 200 orang. Dan kemudian dari Malang juga ada 140 orang, sekitar 140 orang yang mereka itu akan setiap hari datang. Tapi mereka mungkin hanya pagi atau sore? Ya, sore. Dan mereka menanggung kendaraan, sehingga kita hanya memberikan mereka konsumsi. Kita siapkan semua ini, dan saya rasa bagi sidang jemaat, saudara-saudaraku, kalau kita semua ini lebih dari 1000 menanggung orang 140 orang, rasanya tidak terlalu berat. Kalau kita mau diisi dengan kasih Tuhan. Kemudian ada yang dari Ngunut, sejumlah berapa, 30 atau berapa orang. Semua ini harus kita perlakukan sebagai tamu-tamu kita. Bukan sebagai orang, bukan saja karena kita orang yang agama Kristen yang mengajarkan tentang kasih. Kebudayaan kita saja, kebudayaan kita orang timur
khususnya orang Indonesia, lebih khusus lagi kita orang di Pulau Jawa ini, di mana tamu sangat kita hargai. Berlakulah seperti itu, bahkan melebihinya, sebab kita memiliki kasih Tuhan di hati kita. Puji Tuhan. Mari, yang lain-lain mungkin nanti akan diumumkan oleh saudara-saudara kita dari pihak panitia, tapi yang bisa saya umumkan hari ini inilah. Kemudian satu pemberitahuan bagi saudara-saudara bahwa oleh kemurahan Tuhan, rombongan dari negeri Belanda terdiri dari 6 orang, Bapak dan Ibu Toteis, kemudian sekeluarga tua-tua, dan juga ada 2 orang ibu yang menyertai mereka, semuanya 6 orang. Rombongan ini kemarin pagi sudah tiba dengan selamat di Jakarta, dan hari ini mereka berada mulai kemarin mereka beristirahat di hotel untuk mendapatkan kekuatan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Pada kesempatan lalu keluarga ini mencoba untuk dari Nederland sampai ke Surabaya tanpa berhenti istirahat di Jakarta. Buat mereka terlalu berat, dan kami bisa mengerti, sehingga kita harus bisa menerima kenyataan mereka harus nginap di Jakarta beberapa hari sesudah penerbangan 13 jam. 15 jam cukup lama, saudara-saudaraku, dan itu sangat melelahkan bagi usia yang sudah usur 80 tahun lebih. Dan kita harus mengerti dan dapat mengerti, harus mengerti dan harus dapat mengerti keadaan ini. Puji Tuhan, mereka akan datang ke sini nanti pada hari Kamis yang akan datang, untuk pada hari Minggu nanti akan bersama-sama kita mengikuti kebaktian, baik pada minggu pagi kebaktian anak-anak sekolah minggu, Natal sekolah minggu sebagai pembuka Natal untuk tahun ini, dan kemudian akan sore hari juga semoga mendapat kekuatan untuk ikut kebaktian fellowship kita. Di saat itu sudah banyak hamba-hamba Tuhan dari Manado sudah hampir tiba, mungkin hari ini atau besok. Iya, kira-kira besok rombongan dari Manado sudah akan datang di Surabaya. Kemudian rombongan dari Irian, dari Maluku, dari Kupang. Dari Irian sejumlah 27 orang. Dari Maluku saya tidak tahu jumlah tepatnya, dan juga beberapa dari Timor, dari Kupang dan sekitarnya akan datang bersama-sama dengan kapal Dobon Solo. Saudara-saudara, bagian penjemputan untuk mempersiapkan semua ini mereka minta dijemput, supaya tolong memperhatikan tanggal-tanggal kedatangan dari kapal-kapal ini. Sementara yang datang dengan pesawat, supaya dari pihak bagian administrasi untuk mengeluarkan data-data dan memberikan kepada bagian transportasi untuk siap penjemputan dan penempatan mereka. Sementara banyak di antara mereka yang harus ditampung di Johor sebelum tempat-tempat penampungan dibuka. Mereka ditampung di Johor, dan satu keluarga yang menampung beberapa puluh orang sudah juga mempersiapkan diri untuk bisa membuka tempat-tempat penampungan ini sekalipun belum jadwal hari yang sudah ditentukan. Bagi saudara juga yang mungkin tergerak untuk menampung saudara-saudara ini, baik sekali, hanya untuk tertibnya tolong berhubungan dengan panitia di mana mereka berkantor di Jalan Johor, supaya semua teratur dengan baik dan korban-korban ini jangan kadaluarsa atau jangan tidak dimanfaatkan. Semoga semua persembahan ini dapat diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tamu-tamu dari negeri Belanda juga sudah beberapa yang datang, tapi masih berada di Pulau Jawa ini. Mungkin juga ada yang masih di luar Pulau Jawa, tapi banyaknya mereka sudah ada di Indonesia. Puji Tuhan, dan kita mempersiapkan diri kita. Rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di luar Pulau Jawa sudah pada berangkat, ada yang sudah berangkat, ada yang dalam persiapan. Teruskan doa rantai teruskan sampai pada hari tentukan untuk berhenti, baru kita berhenti. Kemudian dilanjutkan dengan doa rutin kita untuk mendukung kebaktian Natal persekutuan ini, dan bahkan perjalanan dari hamba-hamba Tuhan. Puasa juga dilanjutkan, saudara-saudara yang sudah mengambil ketetapan untuk ikut sebagai sukarelawan berpuasa selama beberapa hari ini sampai nanti dengan tanggal 2
Tanggal berapa puasa? Sampai tanggal? Iya, sampai tanggal 2. Sampai tanggal 2, tanggal 3 akan kita mulai. Jadi puasa sampai tanggal 2 Desember yang akan datang. Tetap saudara laksanakan dengan baik-baik. Puji Tuhan. Mari kita segera akan masuk dalam firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 yang akan kita periksa di sini. Suatu masa yang sangat pahit buat pengikut Kristus. Suatu masa sengsara. Suatu masa sengsara buat pengikut-pengikut Tuhan yang tidak sempat disingkirkan ke padang belantara. Artinya orang-orang Kristen yang tidak memenuhi ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sebagai pribadi Kristen ada ukuran, yaitu yang ukur doa kita. Sebagai orang Kristen, kita punya tubuh ini adalah rumah Allah. Rumah Allah itu tempat berdoa. Artinya dari tubuh kita, dari hidup kita ini harus selalu ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Apakah doa itu masih merupakan permohonan? Apakah doa itu sudah meningkat menjadi ucapan syukur? Apakah doa itu sudah meningkat menjadi doa syafaat? Saudara-saudaraku, ataupun sudah sampai pada doa penyembahan di mana daging tidak bersuara lagi. Itu diukur oleh Tuhan. Diukur oleh Tuhan. Jadi orang Kristen ini hanya berdoa memohon terus. Mohon ini, mohon berkat, mohon semua, mohon. Ini berarti ukuran itu masih banyak dagingnya. Sebab yang dimohonkan itu banyak kebutuhan. Kebutuhan daging, seringkali sedikit sekali kebutuhan rohani yang kita pohonkan itu. Yang banyak kita mohonkan adalah kebutuhan daging. Jadi ukuran dari Kristen semacam ini sangat minim sekali. Sangat minim. Sebab yang dia masalahkan selalu masalah daging. Bahkan lebih lagi saudaraku, banyak kali kita mengutuk, Tuhan matikan dia itu, dia bikin sakit hati saya. Nah, itu sudah bukan kebutuhan daging itu saudaraku. Sudah doa yang sama sekali salah. Ada lagi doa yang Rasul Yakobus mengatakan doa yang tidak sama sekali tidak didengar oleh Tuhan, yaitu doa supaya untuk memuaskan daging. Ini banyak dinaikkan oleh orang-orang Kristen, doa semacam ini. Saudaraku, sehingga kalau diukur oleh Tuhan, rumah doa itu terlalu rendah. Terlalu rendah tingkatannya. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi. Nah, ada doa yang lebih rohani lagi, oleh karena sudah diberkati. Oleh karena sudah diberkati, dia naikkan ucapan syukur dalam bentuk kesaksian. Itu semacam doa, ucapan syukur itu. Mengundang teman-temannya seperti seorang gembala yang kehilangan domba, kemudian dia mendapatkan dombanya itu. Dia mengundang teman-temannya, mereka berpesta, mereka bersukaria karena dombanya yang hilang sudah diketemukan kembali. Itu ucapan syukur, tapi daging masih banyak. Daging di situ masih banyak. Rohaninya masih kurang, tapi sudah lebih tinggi dari doa permohonan. Ada lagi doa yang sedikit sudah mulai mengikis daging, yaitu doa syafaat, semacam doa yang kita naikkan waktu doa rantai ini nih, doa syafaat, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan. Ini bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan daging kita, tapi kepentingan seluruh tubuh. Tuhan, berikan kami firman dalam kebaktian ini. Ini doa-doa syafaat. Berikan kekuatan pada hamba-Mu, urapan, supaya dia ada keberanian menyatakan kebenaran firman. Ini doa syafaat. Itu sudah lebih banyak rohaninya, tetapi dagingnya juga masih banyak. Sehingga kalau hanya sampai doa syafaat, saudara-saudaraku, kita masih belum memenuhi ukuran sebagai rumah Allah. Sebagai rumah Allah
harusnya ada doa penyembahan, memberikan segala-galanya, dan sentralnya adalah Tuhan. Dalam doa itu sentralnya adalah Tuhan. Daging ini tidak mendapat kesempatan untuk bicara apa-apa. Dan saudara-saudaraku, hamba Tuhan senior selalu berkata, kalau kita sudah berada dalam taraf doa penyembahan, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi meminta ini dan itu, tidak perlu lagi. Di dalam doa penyembahan segala-galanya sudah, itu akan diukur oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan lihat doa kita ini dagingnya berapa persen. Kalau lebih banyak dagingnya, doa kita berarti sangat rendah, belum bisa naik, merupakan satu doa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau masih doa ucapan syukur, saudaraku, daging ini masih banyak. Bahkan seringkali salah dengan doa ucapan syukur itu, kita malah ada sedikit kebanggaan yang menjurus ke keadaan menjadi sombong. Wah, aku sudah diberkati, menjadi bangga, tapi bangganya ini sudah cenderung ke jadi sombong. Aku dipakai oleh Tuhan. Nah, ini bahaya. Dagingnya masih bisa bersuara. Doa, ucapan doa syafaat masih juga ada dagingnya. Kalau kita lihat yang kita doakan itu berhasil, nah, kita pikir itu hasil doa saya loh. Hasil doa saya sampai dia disembuhkan, sampai ia dipakai oleh Tuhan, itu kan hasilnya doa saya. Nah, daging masih bersuara. Daging masih ada suaranya. Sampai daging tidak bersuara, tapi kita tetap menyembah, memuliakan Tuhan. Perkataan ini kekal. Doa itu, suara itu nanti akan menjadi suatu kumpulan, suatu suara dari kumpulan banyak orang, bagaikan desau air bah yang berkata haleluya. Itu artinya memuliakan Tuhan. Hanya satu perkataan, memuliakan Tuhan. Itu doa penyembahan. Itu ukuran. Pelayanan kita juga akan diukur. Itulah mezbah. Pelayanan akan diukur. Sebagai kami, saya mulaikan dari diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan ini, prosentasi pelayanan ini untuk Tuhan berapa persen? Sebab banyak kali kita berkedok melayani Tuhan, tetapi sebenarnya, saudaraku, pelayanan itu bukan melayani Tuhan, tapi sebagai suatu profesi untuk mendapatkan hidup sehari-hari. Apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, dan sebagainya. Akibatnya ya ada untuk Tuhan. Tapi sebenarnya, saudaraku, bagian besar dari pelayanan itu adalah untuk diri. Dan ini kita harus periksa. Pelayanan ini untuk siapa? Itu semakin hari harus semakin ditingkatkan. Sampai pada saatnya nanti, saudara-saudaraku, pelayanan itu hanya untuk Tuhan. Kalau dalam pelayanan, di saat kita belum berhasil merasa kecewa, itu berarti daging itu besar sekali. Peranannya dalam saudara melayani Tuhan besar sekali. Kalau saat belum kecewa, bisa tersandung dalam pelayanan, lihat si A, lihat si B, kita kecewa, kita lemah, itu berarti persen daging itu masih besar sekali. Sebab kecewa itu tabiat daging. Pelayanan semacam itu tidak bisa bertahan, tidak bisa dibawa nanti. Di sana daging tidak ada bersuara lagi. Jadi gambar Wahyu 12 ini adalah gereja Tuhan yang mencapai ukuran di mana daging tidak bersuara lagi. Kehidupannya disalut oleh tabiat ilahi. Tabiat dari Allah Bapa merupakan matahari, di bawah kakinya ada bulan, tabiat dari Allah Anak, di atas kepalanya ada bintang, tabiat dari Allah Roh. Jadi dia tidak bertabiat lagi. Dalam kami menyebutkan, kami banyak kali hamba-hamba Tuhan kebacut membicara bahwa ini adalah gereja Tuhan yang sempurna. Perkataan sempurna di situ belum tepat. Sebetulnya yang tepat adalah gereja Tuhan yang tidak lagi dikuasai oleh daging. Sebab masih ada bagian tubuh Kristus yang ada, yang belum dibangkitkan, yang mati dalam Tuhan sekarang ini belum dibangkitkan, yang masuk dalam aniaya,
belum dibangkitkan, masih nanti akan bertemu dalam 1 Tesalonika pasal 4, orang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup akan diobakan, pertemuan di udara. Ini yang disebutkan mempelai Kristus. Semoga ini menjadi jelas bagi kita sekalian. Sebab pandangan ini sekarang banyak terpecah oleh karena melihat gambar Wahyu 12 dengan menyebut ini sudah sempurna. Sudah sempurna berarti tidak ada lagi bahagian yang lain. Sementara di Wahyu 12 ini merupakan orang-orang yang masih hidup saat Yesus datang kembali. Jadi ini semoga saudara mengerti, saudaraku, supaya jangan terjadi perselisihan pendapat yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau saudara ikuti penjelasan dengan baik-baik. Bahkan ada yang kecewa, wah kalau begitu anakku yang sudah meninggal, orang tuaku yang sudah meninggal, bagaimana mereka tidak masuk mempelai Tuhan. Nah, ini pengertian ini yang membuat banyak kali terjadi selisih paham. Jadi saudaraku, semoga dengan penjelasan saya singkat ini bisa sedikit memberikan kita pandangan yang seluas-luasnya mengenai tubuh Kristus ini. Jadi pelayanan kita ini, pelayanan mempelai ini, pelayanan yang diarahkan kepada Tuhan. Daging ini harus dipersempit sampai tidak bersuara. Demikian juga ibadah kita. Ibadah kita jangan daging. Tadi saya bicara tentang pelayanan, ada kekecewaan kalau belum berhasil, kalau ada sandungan itu tanda dari daging. Tapi sebaliknya juga benar, kalau kita berhasil, kita merasa kuat, lalu bangga bahkan menjadi sombong, ini juga pelayanan daging. Ini sombong adalah tabiatnya daging. Jadi jangan lupa kepada Tuhan dalam tiap pelayanan, di saat apapun juga, supaya Tuhan yang terutama, supaya segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaannya. Puji Tuhan. Demikian dengan ibadah kita ini, saudaraku, ibadah ini merupakan ibadah yang diarahkan supaya sampai satu saat kita berubah. Dalam ibadah ini, saudaraku, dalam ibadah yang benar itu menghasilkan pembaharuan. Ibadah yang sejati itu menghasilkan pembaharuan. Itu ibadah betul. Jadi tadinya kita masuk tidak mengerti firman. Tadi satu kesaksian begitu. Saya juga dulu begitu. Masuk itu tidak langsung mengerti firman. Rasanya di antara kita semua, kalau kita ingat, kalau kita jujur, kita masuk ke gereja itu tidak langsung sudah mengerti firman. Dimulai dengan tidak mengerti. Tetapi karena ibadah kita itu mau sungguh-sungguh, setiap kali kita dibaharui. Dari tadinya kita tidak tahu Alkitab, menjadi tahu Alkitab, menjadi mengerti Alkitab. Jadi ada pembaharuan, pembaharuan sampai nanti kita sempurna. Ayat ini saudara bisa baca dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Itu ibadah yang benar, yang diukur oleh Tuhan. Tuhan katakan ini ibadah yang sejati. Kita dibaharui sampai saatnya tidak ada lagi yang harus dibaharui. Semua sudah terjadi dalam Wahyu pasal 20 itu. Semua sudah, Wahyu 21, semua sudah terjadi. Itu artinya semua jadi baru. Pikiran, perasaan kita semua dibaharui. Kalau ibadah kita tidak mengalami pembaharuan, saudaraku, berarti ibadah kita ini tidak meningkat. Kalau sama saja, dari dulu sampai sekarang sama saja, ini berarti ibadah itu tingkatan dagingnya lebih banyak dari rohaninya. Dan ini berbahaya. Kalau Yesus datang, orang-orang semacam ini akan ketinggalan dan masuk pada masa 42 bulan. Sama dengan 120 hari. 1260 hari. Sama dengan 3,5 tahun. Sama itu. Itulah masa di mana antikris bekerja, saudaraku, untuk anak-anak Tuhan yang ketinggalan, merupakan satu proses perobekan daging secara total. Sementara orang-orang yang sudah tidak dalam dagingnya, ini gambarnya, orang-orang yang ibadahnya penuh, pelayanannya penuh, kemudian apalagi yang penuh, doanya penuh.
Latihlah ibadah ini dari permulaan sampai akhir. Ada yang kita membiasakan, permulaan kan cuma nyanyi, biar aja mereka nyanyi-nyanyi dulu baru aku datang. Saudaraku, tidak penuh doa ibadah itu. Atau ada yang ini kan sudah selesai firman, hanya tinggal pengumuman, padahal belum doa pemberkatan, sudah pulang dulu. Jadi latih diri ini beribadah. Mulai secara jasmani, ibadah itu penuh dari awal sampai akhir. Usahakan dari awal sampai akhir. Itu sebabnya permulaan jam ibadah itu selalu diumumkan, jam sekian. Kalau selesainya tidak bisa diumumkan selesai jam berapa, sebab bagaimana Tuhan memimpin ibadah itu, lain kali panjang lama, lain kali pendek banyaknya lama. Tapi diumumkan permulaannya, maksudnya supaya jangan ada nanti yang komplain, wah saya punya ibadah tidak lengkap sebab tidak diumumkan sih kapan jam berapa mulainya. Makanya Pak Yakub selalu sebutkan jam sekian mulai. Jam itu kita mulai, kita usahakan selalu jamnya itu mulai. Kalau sore itu jam 5:30 ya 5:30 kita mulai. Kalau saudara datang telat 1 menit, saudara terlambat 1 menit. Kalau datang 5 menit sesudah itu berarti saudara sudah terlambat 5 menit. Dan itu sangat merugikan. Kalau kita masuk pada ukuran 1 menit itu, saudaraku, itu besar sekali. Ukuran itu 1 menit itu besar sekali. Sebab Tuhan akan datang nanti tepat waktu. Dalam 1 Korintus 15 disebut dalam sekejap mata. Jadi memang tidak bisa terlambat. Sekejap mata. Bahkan dalam penjelasan, saudaraku, dari saya sebut ini bukan untuk mengilahkan, tapi Bapak Pendeta Tote selalu katakan itu satu ukuran waktu yang tidak bisa diperkecil lagi, lebih kecil dari sekon, lebih kecil lagi, tidak bisa diperkecil lagi, namanya atoma. Dari perkataan ini diambil perkataan atom, bom atom, itu satu bagian yang sudah terkecil, tidak bisa lagi diperkecil. Jadi saudara-saudaraku sudah bisa lihat bagaimana Tuhan nanti mengukur sampai yang sekecil-kecilnya. Jangan saudara pikir telat 1 menit tidak apa-apa. 1 menit itu sudah terlalu banyak, terlalu lama. Apalagi kalau 5 menit, apalagi kalau 1 jam, apalagi kalau sama sekali tidak masuk kebaktian. Itu sebabnya oleh Rasul Paulus tentang hal ini diulang-ulang. Jangan biasakan meninggalkan kesempatan beribadah bersama seperti yang dilakukan banyak orang. Sebab untuk ini tidak ada korban. Jadi mari kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, coba kita melatih diri. Kalau saya menyampaikan ini, saya tidak memberikan aturan Taurat, tidak. Tetapi saya harus bicara. Bukan nanti, wah kalau datang telat 1 menit tidak boleh masuk lagi, tutup aja pintu. Saya tidak akan pernah membuat aturan itu. Sebab itu tidak bermanfaat. Tapi saya harus ingatkan, jangan buang 1 menit itu sudah terlalu banyak kita buang. 1 menit itu sudah terlalu banyak. Sebab ukurannya Tuhan ukur sampai atoma. Sebab itu mari kita, ayo, jam-jam kebaktian kita harus perhatikan. Sebab itu tanda-tanda dari persiapan menanti kedatangan Tuhan. Ukuran ini akan diukurkan di mana daging tidak bersuara. Haleluya. Sekarang mari kita akan periksa saat 42 bulan, di mana di sana ada orang yang anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Coba tolong baca lebih dahulu ayat yang ke-6. Perempuan, atau supaya lebih lengkap ayat 3, tidak apa-apa kita ulangi mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Pasal 11. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya. Terus mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, pohon zaitun dan kaki dian ini semua bicara tentang Roh Kudus. Semua bicara tentang Roh Kudus. Kaki dian itu Roh Kudus. Pohon zaitun juga bicara tentang Roh Kudus. Itu minyak dari pelita itu dari buah zaitun.
Terus? Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Ya, jadi orang bernubuat ini suatu Tuhan taruh firman. Pada Bible Study saya sudah sampaikan, Tuhan taruh firman di mulutnya dan itu merupakan api yang bisa menghanguskan seterunya. Baca. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Iya, harus mati secara itu. Jadi kita berhati-hati dengan utusan-utusan Tuhan yang menjadi saksi Tuhan. Mulai dari zaman dulu, saudaraku, saya sudah sampaikan dalam Bible Study bagaimana Nabi Yeremia mendapat perintah dari Tuhan, di mana di dalam mulutnya Tuhan taruh firman yang bagaikan api, saudara-saudaraku. Dan itu dia bisa lakukan. Dia bisa menyemburkan api. Dalam cerita dongeng, saudaraku, dongeng-dongengnya orang-orang tua memang banyak diceritakan macam ini. Kita pikir itu dongeng, memang itu dongeng. Tapi yang ini bukan dongeng. Yang ini bukan dongeng. Ini betul. Ini ilham dari Tuhan. Kuasa di dalam firman Allah bisa menghanguskan segala musuh, segala seteru yang menyakiti utusan Tuhan. Baca terus. Mereka mempunyai kuasa menutup ayat langit. 6, perhatikan. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ya, selama bernubuat. Mereka bernubuat selama 1260 hari, 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan istilahnya dalam Yakobus pasal 5 itu. 3 tahun 6 bulan pernah saudaraku langit ditutup, tidak menurunkan hujan. Jadi ini akan terjadi selama musim kemarau panjang dan panas sekali, saudaraku, tidak turun hujan. Dan saat itu nubuat sedang disampaikan. Terus, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Ya, untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengendakinya. Ya, terima kasih. Ini kuasa dari Roh Allah di dalam pribadi orang yang diutus oleh Tuhan. Ini kuasa ini, saudara-saudaraku, sejak dulu sudah diberikan oleh Tuhan kepada utusan-utusannya. Sekarang ini diberi oleh Tuhan kepada utusan-utusannya sampai nanti di masa 42 bulan lamanya atau 3 tahun 6 bulan di mana hujan tidak turun. Itu bicara tentang panasnya bumi ini dalam segala bidang, baik iklimnya, ekonominya, dan segala-galanya akan menjadi panas yang membuat derita manusia. Saudara-saudaraku, di saat itu kuasa dari Roh Allah ini masih Tuhan lanjutkan untuk memberikan kekuatan bernubuat selama 42 atau 1260 hari lamanya. Setiap hari ada nubuat ini. Oh, puji Tuhan. Saudaraku, kuasa ini pernah diberikan oleh Tuhan pertama kepada Nabi Musa. Ini kuasa ini. Dengan tongkatnya, saudaraku, ia memukul air di negeri Mesir, seluruh air di negeri Mesir, baik di sungai, di kolam, di danau, saudaraku, bahkan sampai yang sudah ada di tempat-tempat penampungan air, semua berubah menjadi darah. Dan segala sesuatu yang ada di dalam air, binatang-binatang, ikan-ikan, semua mati dan menghasilkan bau busuk. Negeri Mesir sepanjang hari itu berbau busuk karena baunya bangkai-bangkai binatang ini. Saudara-saudaraku, jadi itu pernah diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa dengan tongkat ini, saudara. Tongkat itu bicara tentang salib Tuhan. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa adalah kuasa pada tongkatnya. Dan dengan tongkat itu dia melawan, dia menghadap Raja Firaun, dia memimpin bangsa Israel, dia membelah Laut Kulsum,
Dia memalu batu gunung dan dari batu gunung ini keluar air. Dan dengan tongkat ini dia juga bisa melawan musuh. Itulah orang Amalek dalam peperangan. Selama tongkat itu diangkat, orang Amalek kalah. Ini kuasa salib. Kuasa dalam salibnya Tuhan. Dan air menjadi darah itu merupakan tanda terakhir bahwa Tuhan mengutus Musa, tetapi juga merupakan bela pertama yang jatuh atas negeri Mesir. Ada 3 tanda, saudaraku. Ada 3 tanda diberikan oleh Tuhan kepada Musa waktu ia diutus mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Musa itu ragu-ragu, bagaimana Tuhan mau utus aku ini tidak bisa bicara. Memang kesulitan kami hamba Tuhan, kalau tidak bisa bicara itu kesulitan saya juga. Saya punya lidah mungkin terlalu tebal, terlalu sulit untuk bicara, saudara-saudaraku. Dan waktu dipanggil oleh Tuhan, memang bagi saya ini juga suatu keberatan, tidak bisa fasih lidah seperti orang. Untuk menyebutkan bahasa-bahasa lain saja sudah sulit sekali. Mungkin lidahnya sudah. Musa juga begitu. Aku ini tidak bisa bicara Tuhan. Tuhan menjadi marah. Tapi kemudian dengan marahnya itu Musa masih belum lagi mau menerima perintah panggilan Tuhan itu. Dan Tuhan tanya, Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Dia katakan tongkat. Lepaskan tongkat itu. Dia lepaskan tongkat jadi ular. Tangkap pada ekornya. Dia tangkap, dia pegang. Ular itu jadi tongkat kembali. Itu tanda pertama. Panggilan Tuhan kepada Musa. Tanda dari salib. Itu tanda pertama. Tanda salib ini tanda pengampunan dosa. Itu tanda pertama. Kalau saudara-saudara ada yang merasa, aku ini dipanggil Tuhan, dah. Tandanya apa panggilan Tuhan? Banyak tanda-tandanya, tapi tanda yang paling pokok, paling asasi adalah saudara punya dosa diampuni. Itu tanda pertama. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa semua anak Tuhan itu dipanggil Tuhan. Percaya enggak? Semua anak Tuhan dipanggil Tuhan. Sebab ada tandanya. Tandanya apa? Oh, dosa diampuni. Itu tanda yang paling besar. Selama kita pegang pengampunan dosa, kita tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Itu tanda. Itu tanda orang dipanggil oleh Tuhan. Dia hidup dalam suasana pengampunan dosa. Dia tetap memegang. Jadi kalau kami hamba Tuhan ini seringkali dalam pelayanan, oh bagaimana Om, saya ini di sana habis panggilan saya. Saya tidak ada menemukan di Alkitab habis panggilan. Mana ada habis panggilan? Tidak habis panggilan. Selama kita percaya dosa kita diampuni, panggilan Tuhan. Sebab tanda pertama dia pegang tongkat. Tanda yang kedua, ayo Musa masukkan tanganmu di dada bajumu. Dia masukkan, cabut. Waktu dia cabut kelihatan tangan ini sudah jadi kusta, sudah penuh kusta. Tuhan katakan masukkan kembali. Itu dia masukkan kembali. Coba lihat. Itu dia lihat. Tangan itu sudah kembali seperti kulit sang bayi. Dibaharui oleh Tuhan. Dibaharui oleh Tuhan. Jadi itu tanda yang kedua. Orang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan ini, saudaraku, bukan hanya sampai pada pengampunan dosa. Itu memang betul perlu ada. Tapi lebih daripada pengampunan dosa, dia mengalami pembaharuan. Apalagi mau jadi hamba Tuhan, harus ada pembaharuan. Jadi bukan hanya penyucian, saudaraku, memang bicara tentang kusta ini, Tuhan bicara tentang penyucian sampai jadi baru. Itu sebabnya disebutkan baru. Naaman juga mengalami kulit seperti kulit bayi. Baru sama sekali. Itu pembaharuan. Itu tanda. Itu tanda kita dipakai oleh Tuhan. Pembaharuan. Jadi kalau kita sudah melayani kok rasanya tidak dipakai oleh Tuhan, coba periksa tanda-tanda ini masih ada enggak?
Bagaimana kesetiaan kita pada salib Tuhan? Artinya setia pada pengampunan dosa, atau kita kembali kepada dosa yang lama yang kita sudah akui, kembali kita lakukan lagi. Nah, itu memang sulit untuk dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau itu ada, coba lihat penyuciannya bagaimana. Nah, kemudian tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga, sudah 2 tanda. Musa masih ragu-ragu. Nah, sekarang gini Tuhan katakan, ini tanda yang ketiga. Kalau Firaun tidak percaya dengan tanda pertama, tunjukkan tanda yang kedua. Kalau Firaun masih tidak percaya tanda yang kedua, tunjukkan tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga Tuhan katakan, coba curahkan air ke tanah. Waktu ya curahkan air ke tanah, air jadi darah. Perhatikan dalam cerita itu, tepatnya dalam Keluaran pasal 3, saudara baca di rumah aja. Keluaran pasal 3 itu adanya di situ. Cerita ini ada dalam Keluaran pasal 3, saudara boleh baca. Waktu dia curahkan air ke tanah, saudara-saudaraku, air menjadi darah. Tetapi darah itu tidak pernah berubah kembali menjadi air. Sekali air dicurahkan ke tanah dan air menjadi darah, saudara-saudaraku, darah itu tidak pernah menjadi air kembali. Dan itu merupakan tulah pertama untuk serangkaian tulah sebanyak 10 tulah yang jatuh di negeri Mesir. Air menjadi darah. Itu tanda ditunjukkan. Dan di sini di zaman 42 bulan lamanya masa antikris ini, saudara-saudaraku, tanda ini ditunjukkan kembali oleh 2 utusan Tuhan ini. Saya tidak perlu menunjukkan siapa utusan Tuhan ini. Saya rasa tidak terlalu penting bagi kita. Sebab yang penting di sini adalah kuasa Allah yang pernah diberikan kepada Musa dan Elia. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Kuasa itu juga akan tunjukkan dan diberikan oleh Tuhan kepada 2 saksinya di masa aniaya antikris. 2 saksi ini dengan kuasa yang ada pada Musa, yang Tuhan pernah berikan kepada Musa dan juga kepada Elia. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tanda yang ketiga ini merupakan kutukan atas dunia ini. Kutukan. Jadi karena setelah terus menolak, mengabaikan panggilan Tuhan, akhirnya ini yang kita harus jaga. Jangan sampai air itu dicurahkan dan air itu tidak pernah menjadi air itu menjadi darah, dan darah itu tidak akan pernah berubah lagi menjadi air. Itu sebabnya saya terlalu hati-hati di dalam memberikan sanksi kepada anak Tuhan, kepada imam-imam, saudara-saudaraku. Jangan-jangan tanda yang ketiga ini merupakan tulah atas kehidupan itu. Itu yang ditakutkan. Sekali Tuhan sudah mencurahkan air ke tanah, mencurahkan kemurahan Allah, air itu mengalir dari atas. Kemurahan Allah mengalir sampai ke tubuh daging ini. Tapi daging ini, kehidupan ini tidak mau mengerti kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu akan menjadi kutuk yang tidak akan pernah berubah menjadi kemurahan lagi. Itu sebabnya saya terlalu berhati-hati, saudaraku, sampai banyak kali saya mendapat ejekan. Sebagai ketua umum kok seperti tidak punya kekuasaan untuk memecat orang, seperti ketua-ketua umum di organisasi-organisasi lain, seperti pimpinan-pimpinan di dunia itu. Yang saya takutkan ini, sebab Tuhan sudah kasih kemurahan, air sudah dicurahkan. Itu berarti supaya kita hidup tidak dalam kekeringan. Jangan daging ini tidak menerima dengan betul, sehingga air itu berubah menjadi darah. Darah itu bicara tentang kematian. Darah itu bicara tentang kutuk yang akan jatuh pada negeri Mesir. Orang yang hidup secara kafir seperti di negeri Mesir.
itu tidak akan pernah jadi air lagi. Tidak akan pernah. Contoh yang sangat jelas kita lihat kepada Esau. Esau punya kemurahan dari Allah begitu besar, tapi dia tidak menggunakan kemurahan itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, saudaraku, apa yang dia terima adalah kutukan. Dia terima dengan lelehan air mata. Dia mencari kembali kemurahan itu. Dia mencari kembali berkat, tapi dia tidak menemukan. Dalam Alkitab dia katakan, sekalipun ia mencari dengan air mata. Itu dalam Ibrani pasal yang ke-12. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan kemurahan Allah ini. Kita melihat di sini bagaimana saya akan cerita di sini bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja pada kita sekarang, saudara-saudaraku, agar kita jangan sampai nanti masuk di dalam suasana yang dahsyat itu. Tuhan sekarang sedang bekerja di dalam kita. Lebih dahulu kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17. Jadi saya akan tunjukkan urut-urutan itu bagaimana Tuhan mencurahkan kuasa ini sejak dulu zaman nabi-nabi, sekarang zaman perjanjian baru, sampai nanti di zaman 42 bulan lamanya itu. Cara Allah itu bekerja sama. Cara Allah bekerja itu sama, saudara-saudaraku. Sehingga kita hanya, kalau sekarang di masa kita mempelajari apa yang terjadi masa lalu, kalau kita mau terima, kita akan disingkirkan oleh Tuhan pada masa yang akan datang. Pada masa 42 bulan lamanya, di masa antikris, kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak memperhatikan ini, saudaraku, di masa pekerjaan kuasa Allah sekarang ini, ya akan masuk di sana itu nanti. Akan masuk di saat itu. Nah, di saat itu apa kuat atau enggak? Kalau sekarang sebab itu mari saudaraku, semoga perkataan saya ini mempengaruhi hati saudara. Perkataan firman yang saya sampaikan mempengaruhi perhatian saudara, untuk berhati-hati sebagai imam-imam yang mendapat kepercayaan lebih daripada anak-anak Tuhan pada umumnya. Para pengerja-pengerja, para tua-tua, saudara mendapat kepercayaan Tuhan lebih, saudara-saudaraku, supaya kepercayaan itu bisa menarik sidang jemaat untuk mendapatkan kepercayaan sama level nanti. Jadi kita semua ini mendapat kepercayaan sama di hadapan Tuhan, jangan menyia-nyiakan. Injil Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17. Ini cerita waktu Yesus turun dari bukit. Waktu Yesus turun dari bukit, saudara-saudaraku. Mari, ayat 9. Matius 17 mulai ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Iya, jadi saudara-saudaraku, perhatikan, ini sebenarnya suatu rahasia besar. Jangan ceritakan bahwa ada Musa dan Elia. Ada Musa dan Elia turun dan mengapit Yesus di saat penyembahan di atas bukit. Jangan ceritakan itu. Itu suatu rahasia. Baca terus. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Mengapa bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Ini kuasa Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Baca terus. "Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang." Elia sudah datang. Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia. Orang tidak mengenal dia. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Ya, mereka memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ya, 13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus. Jadi Yesus. orang dekat kepada Tuhan ini cepat mengerti. Pada waktu itu mengertilah
mau dekat kepada Tuhan, bisa mengerti rahasia yang tersembunyi. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kuasa yang pernah ada pada Elia itu diturunkan pada Yohanes Pembaptis. Di zaman sekarang diturunkan kepada hamba Tuhan siapapun juga. Namanya bagi saya tidak penting siapa, tapi kuasanya itu diturunkan kepada seorang utusan Tuhan. Sehingga kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita bisa mengetahui kuasa-kuasa Allah yang ada pada seorang utusan Tuhan. Siapapun utusan Tuhan itu, siapapun utusan Tuhan, saudara. Demikian juga nanti pada masa 42 bulan lamanya. Jadi di sini kita lihat. Jadi sudah melihat sekarang bahwa Tuhan begitu mengusahakan supaya jangan ada yang binasa. Sampai sudah pada masa aniaya pun Tuhan masih turun untuk memberikan pertolongan supaya orang itu jangan binasa. Tetapi supaya mereka sekalipun harus dipancung kepalanya, maut tidak menguasai mereka. Maut itu akan dikalahkan. Mereka akan bangkit dan bersama-sama dengan kita dan dengan Yesus Kristus duduk memerintah 1000 tahun lamanya. Semoga kita mengerti ini, saudaraku. Semoga kita mengerti. Jadi kuasa ini dijalankan oleh Tuhan. Sekarang saya akan ceritakan atau jelaskan bagaimana Tuhan bekerja dengan kuasa ini. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan kuasa Musa, dan kuasa yang ada pada Musa, dan kuasa yang ada pada Elia. Kita akan periksa dalam 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Satu pasal ini saya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Supaya sudah melihat bagaimana sekarang sebenarnya Tuhan sudah berada memelihara kita dengan kuasa yang pernah ada pada Elia. Apakah mata kita bisa melihat? Ada 2 tingkat pemeliharaan di sini. Ada 2 tingkat pemeliharaan Tuhan di masa 42 bulan lamanya masa Elia. 42 bulan lamanya masa Elia. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 lebih dahulu. Ini yang pertama. Supaya sudah lihat bagaimana Tuhan sedang memelihara kita sekarang ini. Dan apa yang menjadi kekurangan kita. Kita bisa lihat di sini. Mari baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Iya, jadi akan ada kekeringan. Jadi saudaraku, jangan heran kalau hari-hari ini ada kekeringan. Bukan kekeringan karena tidak turun hujan, saudaraku, tapi kekeringan yang sudah melanda dunia ini, di mana firman Allah menjadi begitu mahal, tidak ada pembukaan firman. Saudara lihat di gereja-gereja, sudah lihat bagaimana kehidupan Kristen, bagaimana suara dari mereka. Beberapa saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, kalau saya ada kontak dengan mereka, yang tidak pernah mereka lupa katakan, kami di sini kering, Om, kering. Di negeri manapun, sama aja suara itu, kami kering. Mereka yang ada karena tugas, karena belajar, kemudian berada di luar sidang jemaat ini, kalau mereka datang, mereka cerita, kami kering. Yang ada di sini lain lagi, bukan kering. Apa namanya itu? Kekenyangan. Podoai dengan kekeringan itu, orang kekenyangan, sampai menjadi rasa-rasan makan. Kekenyangan, bahaya itu. Itu sama dengan kering. Sama dengan kering, bahaya. Bahaya, saudaraku. Dan ini yang kita harus takut di dalam rumah Allah.
dalam sidang jemaat jangan merasa kekenyangan sementara di luar itu kelaparan, kekeringan. Kita di sini lebih bahaya. Di sana itu kering karena memang tidak turun hujan. Di sini sementara hujan turun tetap kering. Itu yang lebih bahaya. Hujan deras turun terus. Firman tidak kurang-kurang. Mau tiap hari boleh. Tidak kurang-kurang firman. Tapi tetap kering. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini situasi sekarang ini. Kekeringan. Baca terus. Engkau dapat minum dari sungai itu. Ya, jadi pergi kemudian bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Berarti berada di padang belantara. Di tepi sebelah timur sungai Yordan berarti di padang belantara. Baca terus. Engkau dapat minum dari sungai itu. Ya. Dan burung-burung kakak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, terus. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung kakak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ya, minum dari sungai itu. Ayat 7 kita baca. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Ya, sudah beberapa waktu sungai itu jadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Hujan tiada turun. Jadi ini yang pertama, saudara. Ini yang pertama. Saya mau tunjukkan kondisi Elia. Apa yang ada pada Elia dan bagaimana Elia hidup. Itu sesungguhnya gambaran dari kehidupan gereja Tuhan Kristen di hari-hari akhir zaman. Juga nanti mereka yang ketinggalan, yang tidak mencapai ukuran, yang ketinggalan untuk mengalami mati oleh karena pedang antikris, disiksa selama aniaya antikris. Saya singkat saja. Kita lihat apa yang ada pada Elia. Setiap hari dia menerima roti dan apa saudaraku? Daging. Roti dan daging. Atau roti dan ikan. Dalam perjanjian baru disebut juga roti dan ikan. Tepatnya dalam Injil Yohanes pasal yang terakhir, pasal 22 Injil Yohanes, itu roti dan ikan. Roti dan ikan. Kemudian dia berada di tepi sungai Kerit, yang pada akhirnya sungai itu kering lagi. Nah, jadi sebetulnya ada tiga perkara yang ia miliki. Ada roti, itu bicara tentang firman. Ada roti, itu bicara tentang firman. Ada daging, ini bicara tentang Roh Kudus. Ada roti, ada firman, ada Roh Kudus. Tapi minum dari aliran sungai Kerit. Aliran dari dunia ini. Segala sumber dunia ini pada akhirnya akan kering juga. Saudara-saudaraku, kita coba lihat bagaimana kehidupan kita sekarang. Jangan ukur orang lain, jangan bilang si A atau si B, tetapi mari kita periksa kehidupan kita ini. Kalau sekarang ini kita menerima firman, kalau sekarang kita menerima Roh El Kudus, yang kita minum, yang memberi kepuasan kepada kita apa? Apakah kita benar-benar merasa dipuaskan oleh firman dan Roh Kudus, sehingga dunia itu tidak menguasai kita lagi, atau bagaimana? Tetapi kita melihat umumnya kondisi dunia ini, sampai dengan di dalam gereja Tuhan, ya bahkan sampai dengan hamba Tuhan, punya firman, punya Roh Kudus, tapi selalu kembali pada sumbernya dunia ini. Ada satu yang kurang. Ada satu yang kurang. Seperti orang yang pada masa aniaya antikris itu, ada firman, ada kesaksian Yesus, Roh Kudus, ada kesaksian, tapi tidak ada penyembahan. Sudah, ada satu yang kurang.
Bagaimana kita sekarang mengatasi yang kurang? Kita mau lihat dalam perjanjian baru, Injil Yohanes pasal yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang ke-22. Kalau kita membaca ini, saudara-saudaraku, supaya kita punya pasal 21 bukan 22, 21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Maafkan tadi yang saya bicara tentang pasal 22 itu harusnya pasal 21. Injil Yohanes pasal 21. Kita baca ayat 11 lebih dahulu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. 123 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Jala itu tidak koyak. Ini hasil dari firman Allah. Sebetulnya sudah sangat berkelebihan. Kita baca ayat 9. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Mereka melihat api arang. Dan di atasnya ikan dan roti. Ikan atau daging dan roti. Ikan itu daging di laut, ikan dan roti. Daging dan roti. Jadi sama seperti apa yang dimiliki oleh Elia. Punya daging, punya ikan. Saudara-saudaraku. Dan dia dapat ini secara ajaib. Saya tidak akan bicara dulu dari mana dia dapat ikan ini, sebab ini mempunyai arti nubuat yang panjang sekali. Saya tidak akan ada waktu untuk sekarang ini, sebab saya bermaksud untuk menunjukkan secara keseluruhan dari pengertian ini. Jadi saudara-saudaraku, ada roti, ada ikan, ada daging. Sama seperti yang dialami oleh Elia. Sama. Murid-murid di sini dalam suasana putus asa karena gurunya nggak ada lagi. Punya roti, punya ikan. Tetapi setelah Tuhan periksa, Tuhan menemukan kekurangan. Kekurangannya kita bisa lihat dalam ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Iya, sebetulnya mengasihi aku di situ, adakah engkau mengasihi aku seperti sahabatmu? Apakah engkau mengasihi aku seperti sahabatmu? Itu perkataan mengasihi di situ. Itu samanya apa engkau apa engkau mengasihi aku lebih daripada itu betul ya. Jadi mengasihi aku seperti Tuhanmu. Maafkan. Apakah engkau mengasihi aku seperti Tuhanmu? Apa jawab Petrus? Jawab Petrus kepadanya. Ya, jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, perkataan benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Petrus tidak mengatakan aku mengasihi engkau seperti Tuhan. Dalam bahasa Indonesia tidak jelas, sudah aku kelihatan perbedaan. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greka kelihatan sekali. Jadi Tuhan tanya, apa engkau mengasihi aku seperti Tuhanmu? Jawab Petrus, ya aku mengasihi engkau sebagai temanku, sebagai sahabatku. Aku mengasihi engkau seperti sahabatku. Terus kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi pelayanan, ayo melayani, menggembalakan domba-domba. Baca terus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Untuk kedua kali. Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Di sini Tuhan masih menggunakan. Apa engkau mengasihi aku? Di sini Tuhan masih menggunakan istilah mengasihi aku sebagai Tuhanmu. Baca terus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Di sini masih Petrus menggunakan istilah aku mengasihi engkau sebagai sahabatku. Aku mengasihi engkau sebagai sahabatku. Terus kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya masuk dalam pelayanan. Engkau punya kasih, ayo masuk melayani. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit.
Bersembunyilah di dalam pelayananmu itu seakan orang mengasihi Tuhan. Ini seakan banyak kali pelayanan kita sebagai hanya tempat persembunyian, seperti orang melayani Tuhan. Tuhan koreksi, Tuhan tanya, ada firman, ada roh, tapi pelayanannya dengan apa? Pelayananmu dengan apa? Baca terus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kali. Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Di sini Tuhan turun. Tidak mengatakan apakah engkau mengasihi aku seperti Tuhan, tapi Tuhan turun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Ya baik, kalau begitu, apa engkau benar mengasihi aku sebagai sahabatmu? Engkau setia seperti seorang sahabat. Tuhan tidak bicara seperti seorang Tuhan sekarang, tidak, tapi sebagai sahabat saja. Apa betul engkau mengasihi aku sebagai sahabatmu? Dengarkan jawab Petrus. Maka sedih hati Petrus. Sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Terus? apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kali ini waktu Tuhan tes kesetiaanmu kepadaku, kasihmu kepadaku sebagai seorang sahabat. Waktu itu Petrus menjadi sedih, sebab dia ingat, sebagai sahabat saja, sebagai seorang sahabat, waktu Yesus diadili, Petrus tidak berani mengaku bahwa Yesus itu sahabatnya. Jangan bicara soal Tuhan, jangan. Sebagai bosnya, sebagai sahabatnya, dia tidak berani mengaku bahwa Yesus itu sahabatnya. Dia menyangkal Yesus. Jadi itu berarti setelah diukur oleh Tuhan, punya firman, punya roti, punya ikan, tapi dalam pelayanan tanpa kasih. Ada kasih yang dia harapkan di situ. Ada kasih yang diharapkan di situ. Kasih sebagai seorang sahabat. Kasih merupakan aliran kasih dunia di mana-mana itu bisa ada. Tapi itu hanya bagaikan sungai Kerit yang suatu waktu akan kering. Kalau pelayanan kita ini hanya dasar sebagai sungai Kerit, hanya karena simpati, karena hanya rasa sayang, karena hanya rasa iba, satu waktu kita bisa menjadi kecewa, dan aliran sungai itu tidak ada lagi. Sungai itu menjadi kering sementara masa musim panas masih berkepanjangan. Di suatu waktu sungai Kerit menjadi kering. Sudah suku pelayanan kita ini bagaimana? Seolah-olah kita mengasihi Tuhan, padahal sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Kita melayani hanya karena tugas. Saya sebagai seorang gembala, apakah berkhotbah ini, apakah menyampaikan firman ini karena mengasihi Tuhan, mengasihi domba-domba ini, atau hanya karena tugas? Yang sewaktu-waktu tugas itu dapat dilemparkan begitu saja. Ya, hanya berkhotbah kan orang lain bisa berkhotbah. Tugas ini dilemparkan kepada siapa saja. Satu waktu kalau pelayanan hanya semacam ini, sudah kita akan menemukan kekeringan. Ada firman, ada Roh Kudus, tapi kering. Tidak ada aliran. Sementara Tuhan sesungguhnya menyediakan air dari tahta Allah yang harus turun setiap kali harus menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita lebih dahulu menyatakan kasih kita kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan supaya Tuhan sirami dengan air itu untuk kemudian disampaikan kepada sidang jemaat, merupakan berita yang menguatkan hati. Biar Tuhan mengoreksi kita. Bagaimana saudara? Bermain musik ini hanya karena bisa bermain? Itu sungai Kerit. Jangan jadikan itu hanya tempat persembunyian. Bagaimana saudara menyanyi hanya karena bisa menyanyi? Kalau karena hanya bisa menyanyi satu waktu, saudara kering. Kalau hanya bisa bermain musik satu waktu, saudara bisa kering. Bagaimana kita beribadah ini? Hanya sebagai suatu pelarian, sebagai suatu persembunyian.
kasih itu kasih dunia yang satu waktu akan menjadi kering. Petrus, dia dikoreksi oleh Tuhan. Dia terima ikan secara ajaib. Dia terima firman. Dia terima Roh Kudus. Sesungguhnya di dalam firman dan Roh Kudus bisa menyumberkan air kasih Allah untuk dia melayani dengan dasar itu. Sudah. Sesungguhnya kita menerima firman, menerima Roh Kudus. Maunya Tuhan supaya dari firman kita lakukan firman itu. Dari Roh Kudus kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Kita mengerjakan pekerjaan Allah. Dan sementara kita mengerjakan firman Allah itu, pekerjaan Allah itu, kasih Allah terus mengalir di dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah menjadi kering. Itu pelayanan yang bertahan, yang bisa akan dibawa oleh Tuhan. Dia mampu berada di padang belantara sekalipun, seperti bangsa Israel. Dia berada di padang belantara pun dia tidak usah takut kekeringan, sebab dia sendiri adalah sumber air yang mengalir dari dalam hatinya sampai kepada hidup yang kekal. Ini pelayanan. Ini yang sebenarnya pelayanan, saudara-saudaraku. Sebab itu saya selalu anjurkan, sekalipun waktu itu saya belum mengerti seperti sekarang ini, tapi selalu saya anjurkan semua yang melibatkan diri dalam pelayanan ini, dengarkan firman. Sebab tanpa firman, saudara, punya pelayanan bisa salah. Kita punya pelayanan bisa salah. Jangan kita pikir kita sudah ada dalam pelayanan seperti kita sudah berada di tepi sungai Kerit. Tetapi pelayanan itu hanya pelayanan kebiasaan, seperti air mengalir, seperti sungai mengalir. Kemarin air itu mengalir di sini, hari ini di situ juga, seterusnya di situ, tanpa memikirkan bahwa kalau pelayanan semacam itu satu waktu akan mengalami juga kekeringan, sebab perpanjangan atau musim kemarau itu semakin panjang, semakin panjang. Nah, saudara-saudaraku, kalau kehidupan kita hanya pelayanan semacam ini, ada firman, ada Roh Kudus, ada roti, ada daging, ada ikan, tapi tidak mengerjakan dalam kasih Allah, inilah satu kehidupan yang bisa nanti akan masuk di dalam aniaya antikris. Masih nanti akan mengalami pelayanan seperti kuasa Elia ini, masih akan ada. Masih ada di situ. Sebab Alkitab mengatakan Tuhan akan utus dua ini, dua saksi. Tuhan masih memperhatikan nasib orang-orang ini di masa aniaya antikris. Tetapi bukankah lebih baik sekarang? Bukankah lebih baik sekarang kita kembali kepada Tuhan untuk tidak perlu masuk 42 bulan lamanya bersama dengan antikris. Lebih baik kita 42 bulan lamanya itu bersama dengan anak-anak Tuhan yang ada firman, yang ada Roh Kudus, ada kasih Allah. Kita bersalut dengan pribadi Allah, berada di padang belantara. Sekalipun padang belantara sama kering, tapi kita tidak akan kekurangan air, sebab pribadi Yesus bagikan batu karang ikut menyertai kita. Itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 seterusnya sudah bisa baca. Jadi begitu, saudaraku. Ada firman, ada Roh Kudus. Pelayanannya bagaimana? Pengajarannya tinggi, doanya ada Roh Kudus, ada bahasa asing, tapi pelayanannya apa dengan kasih atau tidak? Secara dunia, pelayanan sebagai seorang sahabat, dan setelah diukur oleh Tuhan, seperti sahabat pun tidak memenuhi ukuran. Sebab kalau kita sahabat setia, kita tidak akan menyangkal Tuhan. Bukankah sering kali, begitu banyak kali kita menyangkal Tuhan? Dalam godaan kita menyangkal Tuhan, dalam percobaan kita menyangkal Tuhan. Nah, ini kita harus jaga. Ini yang pertama, pelayanan tingkat pertama. Sekarang Tuhan mau tingkatkan. Mari kita kembali di dalam, kita kembali dalam 1 Raja-Raja pasal 17 tadi. 1 Raja-Raja pasal 17. Tingkatkan pelayanan ini, saudaraku, dengan kasih Allah. Apapun juga, saudaraku, kita melayani dengan kasih Allah. Belajar dengan kasih Allah. Jangan karena tugas dan hanya kebiasaan kita berlindung
Kita mengharapkan kita ini adalah orang bertanggung jawab. Hanya tanggung jawab tidak cukup. Hanya tanggung jawab tidak cukup. Hanya kesetiaan kita, hanya dengan ketulusan hati pun tidak cukup. Yusuf dia memelihara. Yusuf dia melihat Maryam sedang mengandung. Dia adalah orang setia. Yusuf orang setia. Orang baik hati. Orang berbudi pekerti. Dia tidak ingin mempermalukan. Ia tidak ingin mempermalukan Maria. Saudara-saudaraku, sementara dia sendiri tidak akan menikahi Maria. Nikahnya hampir putus. Dia dalam keadaan tulus hati. Alkitab mengatakan dia tulus hati. Tapi ketulusan hati Yusuf belum mampu untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dia membiarkan Maria akan dilempar batu, dan itu berarti Yesus akan turut mati juga. Yesus yang ada dalam kandungan Maria akan mati juga. Tuhan memberikan dia pertolongan. Dan dengan kasih kemudian dia berani untuk menerima Maryam bersama bayi yang ada dalam kandungannya. Maria menjadi istrinya dan dia menjadi pengasuh dari Yesus Kristus. Ini. Jadi jangan harapkan kemampuan kita merupakan aliran sungai Kerit itu. Kasih kita hanya persahabatan. Tadinya hanya bertunangan, kasih pertunangan dengan Maria. Ada ketulusan. Ada ketulusan. Ketulusan hati. Ada inisiatif yang baik. Tapi itu belum mampu untuk memelihara pelayanan kepada Yesus untuk mencapai hidup yang kekal. Aliran sungai Kerit itu akan kering. Tuhan alihkan. Mari kita baca ayat 8. Kita baca ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Berikan aku air supaya aku minum. Terus ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Jadi perempuan ini memang mempunyai air. Ada air. Ngambil air. Terus dia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Coba ambilkan juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Ada segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan terus, sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Baca ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Sepotong roti bundar kecil ini bicara tentang kasih. Ini bicara tentang kasih. Roti bundar itu bicara tentang kasih. Roti tipis itu kerendahan. Roti yang tidak beragi itu kesucian. Tapi roti bundar itu tentang kasih. Jadi Elia ini minta pelayanan kasih. Minta pelayanan tentang kasih. Berikan aku roti bundar kecil aja. Sepotong kecil aja. Jadi tidak minta banyak. Kalau kasih itu, saudaraku, kecil pun sudah cukup. Kecil pun sudah cukup. Bahkan bisa berkelebihan. Itu kasih. Itu kasih. Jadi tidak usah takut, saudaraku, kalau persembahanku ini jumlahnya sedikit. Kalau itu dengan kasih,
Tuhan mampu mencukupkan. Tuhan hanya ingin melihat kasih kita ini, sekecil-kecilnya pun. Baca terus. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Iya, 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, jadi ini pelayanan sampai kepada kehidupan kekal. Jadi pelayanan kasih ini pelayanan sampai kepada kehidupan kekal. Jadi kita lihat tadi saudaraku, pelayanan pertama ada firman, ada roti, ada ikan, ada firman, ada Roh Kudus, tapi tanpa kasih. Tanpa kasih. Di sini pelayanan ada tepung, ada minyak, tapi semuanya mentah. Ada tepung, ada minyak, tapi mentah. Tepung itu belum bisa dinikmati, belum bisa dikonsumsi. Tepung itu masih membutuhkan satu langkah lagi. Kalau sudah jadi tepung itu masih satu langkah lagi, atau 2 langkah. Langkah yang satunya sesudah jadi tepung itu harus dibanting-banting dulu, harus diramas, harus dibanting. Langkah terakhir adalah masuk dalam pembakaran. Jadi hanya memiliki tepung, memiliki firman, tapi belum dalam praktek. Memiliki tepung, memiliki firman, tapi tidak dalam praktek. Memiliki Roh Kudus, tetapi juga tidak dipergunakan dalam praktek. Hanya ada dalam buli-buli. Sedikit itu pun sedikit. Kelihatan kalau berdoa masih ada bahasa asingnya. Tetapi kegiatan Roh Kudus itu sendiri dalam hidup hampir tidak kelihatan. Inilah kondisi dari gereja Tuhan di akhir zaman. Kepada ibu-ibu janda saya mohon maaf kalau saya menggunakan istilah janda nanti. Sedikit pun tidak saya bermaksud untuk menghinakan seorang ibu janda, tidak. Tapi ibu janda ini menggambarkan kondisi dari gereja Tuhan di akhir zaman. Ibu janda itu berarti tanpa ada suami, tidak ada suami, tidak ada persekutuan kasih dengan mempelai pria. Ini gereja Tuhan punya firman, tapi masih terlalu mentah, hanya tepung. Sudah punya pengalaman bersama firman, ditaburkan firman itu, punya pengalaman banyak saudaraku, jatuh ke tanah, mati, tumbuh, berbuah, kemudian dikupas, kemudian digiling, baru jadi tepung. Sudah banyak pengalaman, tapi toh belum sampai pada tingkat bisa dimanfaatkan. Masih tepung, itu pun hanya segenggam. Hanya segenggam, hanya seukuran tangan ini. Saudara-saudara, itulah gereja Tuhan. Tidak lebih dari segenggam. Kalau lebih sedikit, wah sudah. Kita membutuhkan firman hanya untuk kebutuhan hidup. Hidup yang hanya segenggam ini. Sudah. Butuhkan firman hanya untuk mendapatkan berkat. Apakah itu cara jasmani ataupun berkat rohani. Itu artinya hanya segenggam. Sementara kita punya kehidupan tidak segenggam. Kita punya kehidupan disiapkan oleh Tuhan untuk masuk pada hidup yang berkelimpahan. Itu sistem penggembalaan. Siapa yang tergembala itu, ia akan, domba-domba itu akan mendengar suara kuning, akan masuk melalui pintu, dan dia akan makan dan minum, dan akan melakukan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kalau hanya segenggam itu tidak berkelimpahan.
Kalau firman hanya untuk dapat berkat, saudara-saudaraku, itu hanya bagaikan tepung segenggam. Itu pun dipegang erat-erat. Kalau sudah dapat berkat segenggam ini, saudaraku, itu dipegang erat-erat. Sampai untuk perpuluhan pun tidak dikasih. Padahal itu ada hasil firman. Itu adalah hasilnya firman segenggam itu. Sudah mendapatkan hidup yang diberkati, sudah punya kedudukan, sudah punya ini. Untuk ambil waktu bagi Tuhan sudah tidak punya waktu lagi. Itulah kalau hidup kita dengan firman hanya segenggam. Untuk ambil waktu buat Tuhan, rasa rugi. Untuk waktu melayani Tuhan, rasa rugi. Aku terlalu banyak tugas di kantor, tugas di perdagangan, di usaha dan sebagainya, sampai tidak punya waktu untuk latihan lebih dari satu kali. Sudah ributnya bukan main. Sebab memang tepung, hanya tepung. Firman Allah itu hanya bagaikan tepung segenggam. Dan kalau sudah ada di dalam genggaman, sudah hanya untuk sendiri dan tidak pernah mau memikirkan Tuhan lagi. Waktu untuk ibadah pun sudah terlalu sulit untuk kita berikan kepada Tuhan. Waktu untuk melayani pun sudah rugi kalau kita harus meninggalkan pekerjaan kita sendiri untuk kepentingan Tuhan. Tepung segenggam terlalu dipegang erat. Padahal apa yang kita pegang ini, katanya janda ini, aku nanti akan bikin kue dengan tepung segenggam itu. Kemudian aku mati, aku makan lalu mati. Aku makan lalu mati. Apa yang kita pertahankan ini, saudaraku, hanya sementara. Kita makan habis itu habis. Tidak pernah kita memikirkan bagaimana pemeliharaan Tuhan sepanjang masa musim kekeringan sampai bahkan berkelimpahan di dalam hidup yang kekal dalam kerajaan sorga, yang tidak ada ukuran tahun abad, tidak ada ukuran bulan dan matahari dan ukuran minggu dan hari, tidak ada. Kekal selama-lamanya, hidup berkelimpahan. Betapa bodohnya kita dengan yang segenggam ini. Saya sudah menyerukan kepada saudara-saudara untuk giat dalam pelayanan ini. Saatnya kita harus giat. Tidak mempertahankan segenggam ini, saudaraku, yang kita usahakan untuk anak, untuk keluarga. Kemudian kami makan bersama dan sesudah itu kami mati. Saya sudah menyuruhkan kepada para imam-imam, musik, sangkor dan semua untuk giat dalam pelayanan ini. Tanggapannya ada yang belum sampai ke saya. Dengar-dengarnya begitu suara, aku mau minta mundur. Bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan tidak mau saudara habis sibuk dengan perkara dunia ini, hasilnya saudara makan kemudian habis. Bukan itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan bukan demikian. Ambil dahulu, buatkan aku sedikit dari tepung itu, sebuah roti bundar yang kecil. Coba lihat waktu saudara 1 kali 24 jam. Berapa jam untuk Tuhan? Seringkali 24 jam khusus hanya untuk kita. Bahkan 6 kali 24 jam semua untuk kita. 7 kali 24 jam pada hari Minggu. Itu pun Tuhan hanya minta 2 jam atau 3 jam. Wah, kepanjangan, kelamaan. Sudah kecil kita perkecil lagi. Padahal hari Minggu ini, saudaraku, Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangankan 3 jam, seharusnya 1 kali 24 jam kita beribadah kepada Tuhan. Harusnya demikian. Harusnya demikian, sebab 1 kali 24 jam itulah pada hari Minggu, itu untuk Tuhan. Muliakan itu untuk Tuhan, gunakan untuk memuliakan Tuhan. 2 jam, 3 jam kita sudah keberatan. Coba bagaimana kalau nanti ukuran itu datang?
Bagaimana kalau kondisi semacam itu tidak dirubah sekarang ini, tetap dipertahankan sampai pada saatnya 42 bulan lamanya di masa aniaya antikris. Benar-benar akan hanyut, saudara-saudaraku. Sebab itu mari kita gunakan waktu-waktu ini. Sebagian kecil aja, tidak seluruhnya dari genggaman ini Tuhan minta. Sebagian kecil kamu akan makan, dan sepanjang musim kemarau ini engkau tidak akan kehabisan, baik tepung maupun minyak, sampai pada musim hujan turun ke bumi ini. Kita masuk dalam dunia baru. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan ini? Coba, kegiatan wanita ini, saudara-saudaraku, dia mencari kayu. Mencari kayu. Untuk apa kayu ini? Bukan untuk bikin rumah, bukan. Ini kayu bakar. Untuk kayu bakar, memasak tepung yang masih belum jadi kue ini. Firman yang belum matang ini harus dimatangkan. Caranya bagaimana? Kumpulkan kayu-kayu itu. Kayu itu apa? Daging ini. Kumpulkan tabiat-tabiat daging yang membuat kita tidak bisa matang di dalam ladang Allah, tidak bisa matang dalam pelayanan, tidak bisa matang dalam ibadah. Kumpulkan tabiat-tabiat itu, bawa di bawah kaki Tuhan untuk dibakar habis. Daging itu harus dibakar supaya firman yang di dalam kehidupan kita menjadi matang, menjadi kekuatan dari kasih Allah. Mengapa kita terlalu lemah? Mengapa kita sering lemah? Ada firman, ada Roh Kudus, tapi kok lemah? Kenapa? Sebab daging tidak mati. Daging tidak masuk dalam pembakaran. Kalau daging itu dibakar, kalau kayu itu dibakar, tepung dan minyak ini akan menghasilkan kue yang sudah matang, yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, yang membuat kehidupan kita bisa bertahan. Ini cerita seorang janda, nasib dari gereja Tuhan di akhir zaman. Bagikan seorang janda yang hanya tinggal menunggu mati. Dia cari kayu api sudah betul, tetapi tidak masuk dalam pembakaran. Dalam proses penghancuran daging. Proses penghancuran daging membuat firman Allah matang untuk mengkuatkan kita, untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa terus menyembah Allah. Puji Tuhan. Ini suatu pelayanan. Bahkan pelayanan ini kalau sudah baca cerita selanjutnya, anak yang sakit kemudian mati bisa dihidupkan kembali. Ayat 17, anak itu sakit, mati, kemudian bisa dihidupkan kembali. Mulai ayat 17 saudara baca. Anak, buah nikah, anak-anak muda yang juga sakit-sakitan rohani. Saudara-saudaraku mendapat pertolongan dari Tuhan. Kalau orang tuanya matang, tahu membakar daging ini. Ada penyakit dari anak-anak muda sekarang ini. Banyak sekali membuat mereka bisa mati rohani. Tapi kalau kita ini matang dalam doa kita, daging ini dirobek sampai firman itu menjadi matang, menjadi roti yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Maka bukan kita hanya terpelihara, tapi anak-anak kita juga tertolong. Di sini banyak anak muda, sudah lihat mereka berdiri tadi seluruhnya di sini. Begitu banyak. Ini sebagian kecil. Masih ada sebagian yang belum sempat melayani. Masih banyak, bahkan sebagian besar yang masuk ke gereja pun belum. Apa kita tidak memperhatikan mereka? Apa kita makan kemudian mati bersama mereka? Sementara Tuhan ada kesempatan untuk kita membuka kesempatan. Layani aku dulu, kata Elia kepada wanita. Aku dulu. Buatkan aku kue kecil dulu. Kemudian kamu akan hidup bersama anakmu. Bahkan anak yang sakit,
yang bahkan sampai mati dia pun akan hidup kembali. Sebab itu saudaraku, kalau pada waktu lalu saya umumkan akan ada penambahan, bukan berarti saudara turun aja, ini kesempatan turun saja. Saya sebagai gembala, saya terus terang, hati saya tidak demikian. Saudara harus justru memperkembangkan. Kalau saudara tidak melayani sebagai sangkor, harus masih banyak pelayanan. Ini sekarang, aku berhenti sangkor. Biasanya berhenti sangkor sama sekali sudah tidak melayani. Itu biasanya yang saya lihat. Bukan beralih, ada 1-2 yang memang beralih karena usia, dia beralih ke pelayanan lain. Tapi kebanyakan kalau sudah tidak ikut grup kor kaum muda, tidak bisa masuk pelayanan di sangkor atau musik, sama sekali sudah tidak melayani. Ini suatu sikap yang merugikan saudara sendiri. Saya sekarang menerangkan supaya menjadi jelas. Ada banyak pelayanan. Ada banyak pelayanan. Di dalam kita di sini ada 4 koordinator dari tua-tua. Bidang sosial, koordinatornya Bapak Ben Mulyono. Bidang pelayanan umum, koordinatornya Bapak Maurits. Bidang sekretariat, koordinatornya Bapak Budi Avianto. Imamat, koordinatornya Bapak Yakub Joko Basuki. Ada 4 bidang. Semua merupakan membutuhkan tenaga-tenaga pelayanan. Banyak harus kita lakukan. Di bidang sekretariat banyak. Apalagi dalam keadaan-keadaan semacam ini. Selalu diserukan. Sebab di bidang sekretariat ini termasuk mengurus banyak hal dalam PPI, dalam kebangunan rohani. Ini sekretariat paling banyak bekerja. Perlu dibantu. Di bidang sekretariat itu di sana ada BP, Badan Pelaksana Kabar Mempelai. Saudara-saudaraku, semua ini ada kaitan. Kita bisa melibatkan diri, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita tidak melayani Tuhan dengan segenggam ini. Dengan apa yang ada dalam tangan kita. Tuhan bekerja dalam Musa dengan apa yang ada pada tangannya. Musa berhasil. Tuhan bekerja kepada janda Sarfat dengan apa yang ada pada tangannya. Janda Sarfat terpelihara. Sekarang apa yang ada pada tangan? Apa yang ada pada tangan? Yang mungkin yang ada pada tangan ini yang saudara paling sayang-sayang. Bagaimana kalau Tuhan bicara untuk pelayanan? Lepaskan. Ambil kembali. Jadi kuasa. Berikan kepada Tuhan. Hasilnya jadi jaminan untuk kehidupan sehari-hari. Apakah Tuhan merugikan dalam pelayanan? Kesaksian saya, saudaraku, Tuhan tidak merugikan kita waktu melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah merugikan. Kalau Tuhan sekarang bertanya, apa yang ada pada tanganmu? Bagaimana kalau saudara lihat apa yang ada pada tangan ini? Apakah sesuatu yang bisa hanya terus dipertahankan untuk kemudian jadi berhala? Yang sangat merugikan. Atau kita gunakan untuk seperti Musa dengan tongkat itu yang tadinya ada pada tangannya. Dilepaskan untuk mendapat kembali. Menjadi kuasa. Wanita ini melepaskan sedikit untuk kemudian mendapat kembali. Bertahan, tidak pernah habis sampai pemeliharaan kekal. Baiknya kita tundukkan kepala. Tidak usah lihat kiri kanan.
Tundukkan kepala. Haleluya. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saya percaya Roh Tuhan bekerja dalam kita seperti firman-Nya sudah disampaikan. Tanda-tanda panggilan pun Tuhan nyatakan dalam kita. Apakah kita memandang, melihat itu atau tidak? Haleluya. Bapa, di hadapan-Mu kami datang membawa kehidupan kami. Di musim kekeringan rohani di bumi ini, seringkali pelayanan kami merupakan tempat persembunyian kami. Banyak hal-hal yang kami jadikan tempat persembunyian kami. Tapi kalau itu sifatnya merupakan aliran dunia ini, itu akan kering juga Tuhan. Banyak kali kami merasa penting sesuatu hal yang kami pertahankan. Tapi kalau kami pertahankan itu sebagai tempat kami menggantungkan hidup kami, yang akhirnya akan mati juga, betapa kami celaka Tuhan. Sekarang apa yang ada pada tangan kami, ataupun memang tangan kami ini kosong, ampuni kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami ingin menghadapkan diri kami ke hadapan hadirat-Mu. Kerjakan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita sudah banyak memohon kepada Tuhan. Sudah banyak memohon kepada Tuhan. Dan kita sudah menerima dari Tuhan. Tapi apakah kita pernah memberi kepada Tuhan? Sementara kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian. Kadang-kadang kurasa sedih di hati. Nyanyian Psalm, siapa tahu nomornya? 87. Kadang-kadang kurasa sedih di hati, pedih di hati. Kadang-kadang kurasa pedih di hati. Ketika ku memberi sambil mengasihi, memberi sambil mengasihi. Namun ini menurut firman yang suci,